gajah, babi goblok, gajah goblok, babi gitu. Malah celeng gitu. Gajah bro, gajah itu badannya besar, belalainya panjang. Tetapi takdir gajah yang badannya besar, belalainya panjang tidak bisa menjadikan gajah menjadi raja hutan. Walaupun badannya besar, belalainya panjang, orang iso. Dan gajah itu banyak mempunyai sifat nggak pede. Buktinya apa? Saya itu di Lampung punya pelatih gajah. Dia tidak pernah melihat kapan gajah itu bersetubuh. Kelon nggak pernah tahu. Soalnya gajah isin, awake gede manuke cilik. Gitu. Makanya saya punya kesimpulan lah, wong lanang wetenge gede kuwi biasane manuke cilik. Orang percaya, ayo sepil, ayo sepil. Gajah itu tidak mampu menjadi raja hutan, walaupun dia dianugerahi oleh Allah badan yang besar. Hewan yang paling tinggi jerapah, tapi ketinggian jerapah tidak bisa menjadi wasilah jerapah untuk menguasai hutan. Gak ada cerita jerapah jadi raja hutan. Hewan yang larinya paling kencang, larinya paling banter, citah. Tapi ternyata kelebihan citah lari sekencang mungkin tidak bisa menjadikan dia menjadi raja hutan. Justru yang menjelma menjadi raja hutan itu bukan gajah, bukan jerapah, bukan citah, tetapi apa oleh singa. Pertanyaannya kenapa? Kok singa? Padahal singa itu badannya lebih kecil dibandingkan gajah, dia lebih pendek dibandingkan jerapah. Dia larinya tidak lebih kencang dibandingkan citah. Tapi kenapa raja hutan justru singa? Jawabannya sederhana bro, mentalitas. Singa itu pak, setiap kali melihat gajah yang dilihat makanan. Semakin besar gajah dilihatnya, semakin besar stok makanan yang dimilikinya. Di situ mentalitas singa. Singa mampu mereduksi gajah hanya sebatas makan siang. Ini soal mentalitas. Begitu saya melihat Gus besar kayak Gus Kausar, mentalitas saya apa? Saya tidak harus takut dengan Gus Kausar, tapi bagaimana kemudian saya bisa dekat dengan Gus Kausar supaya saya mendapat ilmu dari Gus Kausar. Itu mentalitas. Faktanya hari ini banyak santri yang tidak mau ngaku goblok. Isen nak diarani bodoh, jaluke diarani alim. Padahal kalau saya mohon maaf diarani goblok itu jangan membuat kita kemudian underestimate. Pelaku bangga, Miftah goblok. Lu santai, gobloknya viral, kowe pinter cangkemmu ra viral. Kayak pas saya ceramah di gereja itu, salah satu yang telepon saya waktu itu Gus Kausar. Orang bilang apa? Miftah goblok, ceramah di gereja. Lah aku ya santai wae Pak Bandi. Gobloknya payu, kowe ngalem cangkemmu ra payu aku. Repot amat. Oh, saya gue ngomong meneh. Dasar Miftah goblok. Gobloknya utusan khusus presiden. Ada Mas Hendi lagi. Jadi ini mentalitas. Makanya santri kalau mutakhorijin dari pelosok gak ada yang meragukan, la syakka filah, mesti ngalim lah. Tapi yang perlu kita ingat adalah kesuksesan itu 80% mentalitas, 20% kecerdasan. Makanya banyak orang cerdas tapi dia nggak sukses karena nggak punya mentalitas, Pak. Kayak wow Gus Kausar dawuh. Sekian tahun yang lalu sing saged nampa kula namung begenggek ikhfa, Pak, begenggek. Ono ikhfa barang, Gus. Olah soal begenggek harus ikhfa, tapi kalau doa sapu jagat harus idhar. Harus idhar, Pak. Robbana atina fid dunya. Itu harusnya kan bacanya bukan idhar ya. Tapi harusnya apa niku? Idgham niku fid dunya. Tapi ternyata ulama-ulama kita mengajarkan fid dunya itu harus dibaca idhar bukan idgham. Kenapa? Karena urusan dunia itu harus jelas. Fid dunya. Jadilah ngundang Gus Kausar amplopnya kudu jelas. Fid dunya idhar. Orang kok ngundang kiai saikhlase begitu peyek disangoni, aduh.
ora kebelet ngising. Ngapunten kula badhe teng toilet. Tak pikir ngising Pak Bandi, ternyata nginceng ngisi amplop gitu. Alah mau sak mene to. Kuwi jenenge idgham fi dunya. Benar. Oke, urusan dunia iki kudu fi dunya, kudu idhar. Nah, maka ngapunten nggih. Ketika orang itu mengatakan itu masalah, saat itu kula niku ora tau ngaji napa. Wong kula niku mbiyen ngaji ngimriti niku mawon namung pembukaan tok. Mergo kiai kula mboten ngajari kula. Apa meneh kok alfiyah. Tapi kemudian saya orang yang progres yang tidak pernah mau berhenti belajar. Sing mau didhawuhke Gus Kausan. Begitu saya baca wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Santri itu harus mu'rab, enggak boleh mabni. Santri itu harus dinamis, enggak statis. Santri itu harus menjadi trendsetter, bukan hanya menjadi follower. Santri itu harus menjadi problem solver.